Shalom. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita beribadah dulu. Elisa, Revi bisa membawa ibadah. Kita bernyanyi hari ini sambil bertepuk tangan 1, 2, 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku, kau saudaraku, jangan dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita lakukan doa. Terima kasih Tuhan. Ini yaitu talentaku bagi bangsa dan negaraku. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Semuanya bawa Alkitab kan? Hadis berapa, Bu? 25 ayat 14 sampai 30. Mari kita Betul, Bu. Sama-sama. Sudah, Pak. Mari kita membacanya secara bergantian ya. Iya, Bu. Segeralah pergi, hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu berolehlah 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan menambah 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Gelap, di sanalah akan terdapat latak dan serta gigi. Demikian firman Tuhan. Adapun pengertian talenta yaitu karunia. Talenta merupakan karunia, kemampuan atau potensi yang diberikan Tuhan kepada setiap individu yang sudah dimiliki oleh setiap manusia yang sejak lahir. Di sini Ibu akan mau bertanya, adakah di sini yang memiliki talenta? Ada, Bu. David? Talentanya bernyanyi, Bu. Bernyanyi. Talenta bisa berupa kemampuan akademik, seni, olahraga, kepemimpinan, atau sosial. Kita dapat mengembangkan talenta berarti kita juga menggunakan karunia Tuhan dengan bijak dan bertanggung jawab. Talenta yang dikelola dengan baik memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Apakah kalian menyadari kalau talenta kalian itu dan menggunakan dengan baik? Belum, Bu. Sebagian, Bu. Adapun cara identifikasi talenta pribadi yaitu menyadari kemampuan dan minat diri, meminta masukan dari teman, guru, atau keluarga, mengamati aktivitas yang membuat diri merasa berguna
sempurna dan tentang kesadaran spiritual. Yang ketiga, ketekunan, tidak mudah menyerah menghadap kesulitan. Yang keempat, wujud iman, yang dimana sikap ini menunjukkan bahwa kita menghargai karunia Tuhan dan percaya pada Tuhan. Seperti tadi teman kita David, talenta dia bernyanyi. Biarpun dia memiliki talenta bernyanyi, kalau dia tidak setia, tanggung jawab, tekun, atau dia malu dengan talenta yang dimiliki dia dan tidak mengasahnya, itu percuma. Jadi untuk mengembangkan talenta itu kita harus giat berlatihan, ikut sering bernyanyi atau mengasahnya. Adapun penerapan talenta yaitu dalam diri sendiri meningkatkan kualitas hidup, disiplin dan percaya diri. Bagi orang lain itu membantu teman, keluarga atau komunitas melalui kemampuan yang dimiliki. Dan terhadap lingkungan memberi dampak positif bagi sekolah, masyarakat, dan bangsa. Adapun beberapa contoh talenta yaitu talenta akademik atau intelektual. Yang kedua, talenta seni dan kreativitas. Yang ketiga, talenta olahraga dan fisik. Yang keempat, talenta teknologi dan inovasi. Di sini Ibu akan membagi 3 kelompok. Di sini ada 4 pertanyaan, yang dalam satu kelompok itu ada 2 pertanyaan dalam satu. Enisa Jelita, Rachel Baby, David Resmi, Fareta Indra. Menjawab nomor 1, apa perbedaan antara bakat dan talenta? Talenta memimpin, mengajar, atau melayani orang lain seperti di gereja. Terima kasih Mbak Eva. Mengapa talenta disebut sebagai karunia Tuhan menurut Alkitab? Menurut Alkitab, talenta disebut sebagai karunia Tuhan karena beberapa alasan. Yang pertama, karena itu pemberian Tuhan. Talenta dianggap sebagai pemberian Tuhan. Ya, bisa menjadi talenta itu. Contohnya saya bernyanyi, Bu. Ya, saya bisa mengikuti menjadi MC di gereja, di sekolah gitu, Bu. Bagaimana proses seseorang mengubah bakat menjadi talenta? Yaitu diperlukan namanya proses pengembangan yang sistematis dan berkelanjutan, yaitu dengan cara mengenali bakat. Bakat dan talenta itu adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan cara orang lain. Bakat terbagi 2, yaitu bakat umum dan khusus. Yang dimana bakat umum itu misalnya mampu berbicara, mampu berpikir, mampu berjalan atau bergerak cepat, mampu menulis dan membaca. Sedangkan bakat khusus yaitu bakat verbal, bakat numerikal, bakat skolastik, bakat abstrak, dan bakat mekanik, dan bakat ketelitian klerikal. Berkat kasih karunia-Mu, dimana Engkau masih menyertai kami hingga pada hari ini, Tuhan. Tuhan, kami saya melakukan proses pelajaran kami, Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pelajari dapat kami ingat dan kami terapkan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Amin.